Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesya Nur Hasanatullah Syafiddin, mahasiswi farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 11191020000015. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Islam dan kesehatan manusia. Nah, dalam mata kuliah metode pengobatan Islam. Langsung saja pembahasan yang pertama, bekal hidup manusia. Nah, bekal hidup manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada potensi jasmani, yang kedua potensi akal, dan yang ketiga potensi ruh. Nah, di sini kita bakal bahas satu-satu ya. Pembahasan pertama, potensi jasmani. Potensi jasmani yaitu Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang, sebagaimana juga ia membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua ada potensi akal. Nah, potensi akal yaitu Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar apa sih? Agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas serta kewajibannya. Nah, yang terakhir ada potensi ruh. Potensi ruh yaitu Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, penyakit manusia menurut Al-Quran. Nah, penyakit manusia menurut Al-Quran ini ada penyakit hati, ada penyakit jasmani, ada penyakit syubhat, dan penyakit syahwat. Kita bahas ya. Penyakit syubhat disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Di dalam surat lain dari Al-Quran juga disebutkan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan apakah yang dikehendaki Allah dan bilangan ini sebagai perumpamaan. Penyakit syahwat. Penyakit syahwat disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Penyakit jasmani. Allah memberikan penjelasan tentang penyakit jasmani dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 61 yang artinya, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Obat segala penyakit. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Jadi doa itu adalah obat. Doa adalah senjata yang beriman. Nah, hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib, doa adalah senjata kaum mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Seperti itu juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi, yaitu tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Obat segala penyakit yang kedua adalah Al-Quran, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Anjuran berobat jika sakit.
Yang pertama diriwayatkan dari Usama bin Syuraik oleh Ahmad dan Ashabus Sunan serta dipandang oleh Tarmuzi, katanya, saya datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Saya dapati seolah-olah di atas kepala mereka ada burung bertengger disebabkan hormat dan takzim mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun memberi salam lalu duduk. Kemudian berdatanganlah orang Baduy dari sana sini. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh berobat?" Rasulullah menjawab, "Berobatlah kamu, karena Allah Ta'ala tidak menaruh sesuatu penyakit melainkan menyediakan obatnya, kecuali suatu penyakit yaitu penyakit tua." Selanjutnya yang kedua nih, diriwayatkan dari Abdu Mas'ud radhiyallahu anha oleh Nasai dan Ibnu Majah, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu, berobatlah kamu. Yang ketiga diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sakit ada obatnya. Maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan seizin Allah. Hukum berobat. Asy-Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu memiliki metode yang cukup baik dalam mempertemukan beberapa pendapat di atas. Beliau merinci hukum berobat menjadi beberapa keadaan sebagai berikut. Yang pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkan yang akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya adalah wajib ya. Yang kedua, bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Yang ketiga, bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama agar dia tidak melemparkan dirinya ke dalam kehancuran tanpa disadari. Hukum berobat dengan barang yang haram. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya adalah haram. Dasar larangan diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Turmuzi dari Wa'il bin Hajar al-Hadrami bahwa Tariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi SAW tentang tuak yang dijadikan obat. Maka sabda Nabi SAW, itu bukan obat, tetapi penyakit. Selanjutnya diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ummu Salamah dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Hadis ini juga disebutkan oleh Bukhari dan Ibnu Mas'ud. Selanjutnya diriwayatkan dari Abu Daud dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tapi jangan berobat dengan yang haram. Bahan-bahan yang dilarang. 1. Bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan. 2. Bahan secara khusus besi panas racun. Pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti, karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Bahan-bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran: kurma, madu, tin, zaitun, delima, jahe, dan pisang. Nah, itulah penjelasan materi tentang konsep Islam dan kesehatan manusia. Saya berharap agar teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan singkat saya. Nah, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.